Semakin tingginya harga rumah di ibu kota membuat milenial semakin sulit memiliki rumah. Bener nggak sih? Terus seberapa mahal harga rumah di Jakarta? Let's go Besti, kita cek faktanya ya. Besti, harga rumah di Jakarta memang sudah tergolong mahal. Umumnya berada di angka miliaran rupiah. Kalau mau yang murah atau di kisaran 500 juta, harus mencari rumah second alias rumah bekas. Nah, biasanya rumah di Jakarta yang harganya sekitar 500-an juta rupiah, luas bangunan dan luas tanahnya tidak sesuai harapan. Kurang lebih 40-50 meter persegi. Selain itu, ada sisi kurangnya juga, yakni hanya bisa akses motor. Dan Besti, sudah jamak di Jakarta, jika mobil tak bisa masuk depan rumah, akan diparkir di tempat penitipan mobil tak jauh dari lokasi. Ini tentu saja tak mampu memenuhi keinginan milenial dengan gengsinya yang tinggi. For your information nih Besti, dari hasil survei Indonesia Property Watch atau IPW, ternyata hanya 40,95% milenial yang benar-benar menggunakan uang sendiri untuk membeli rumah. Lebih dari 50% memiliki rumah dengan bantuan orang tua. 39,5% dibantu uang muka atau sebagian cicilannya dibelikan properti sepenuhnya sebesar 12,38%. Sisanya memiliki properti karena warisan orang tuanya. 300 juta itu hal yang sulit untuk dicapai ya dengan penghasilan rata-rata segitu setiap bulannya. Kalau dari saya sendiri jujur saya suka healing, jadi saya suka pergi ke sana ke sini ya, namanya juga jiwa muda. Karena kalau dilihat sekarang tuh milenial ya, zaman sekarang itu mereka lebih mengedepankan bagaimana cara mereka untuk menikmati hidup. Karakter milenial sekarang tuh nggak mau terikat gitu loh. Nggak mungkin sebenarnya sih menurut saya ya, kalau menurut saya nggak mungkin. Soalnya kalau benar-benar kita ngarapin dari gaji, susah banget pasti. Mungkin harus ada yang sampingan, seperti itu. Kalau benar-benar mau di Jakarta. Kalau aku kayaknya lebih ke yang praktis aja sih. Misalnya aku ngantor di Jakarta, macet, ya udah cari rumah, tempat tinggal, apartemen, kosan yang dekat dari kendaraan umum aja sih. Ternyata banyak milenial yang justru lebih memilih untuk menyewa rumah daripada membeli dengan harga selangit. Tim OMG pun mencoba mencari tahu bagaimana kondisi serta harga rumah sewaan atau kontrakan murah di Jakarta. Berbekal teknologi mesin pencari di internet, nyatanya sangat mudah menemukan rekomendasi kontrakan murah di Jakarta. Dari harga hingga detail fasilitas bisa kita temukan di sini. Hasil pencarian tim OMG menemukan banyak kontrakan murah di area Mampang, Jakarta Selatan. Kami pun segera menuju lokasi untuk memastikan kondisinya. Ternyata cukup sulit menemukan lokasi yang dimaksud. Tak cukup berbekal peta online, kami juga harus bertanya kepada masyarakat sekitar. Iya nih, kalau jalan ini sampai ke atas. Oh gitu, yang banyak kontrakan Pak? Yang banyak kontrakan ya itu di dalam. Di dalam? Oh berarti masuk gang? Oh. Gang pertama tuh ada gang Dede tuh banyak kontrakan. Kami pun diarahkan untuk melewati gang sempit menuju lokasi kontrakan yang dicari. Akhirnya kami bertemu dengan Pak Said yang memiliki sejumlah kontrakan kosong. Lokasi kontrakan berada di sudut gang berhimpitan dengan rumah warga. Jauh dari kata nyaman, kondisi di dalam kontrakan sangatlah sederhana. Berukuran kurang lebih 3 x 2,5 meter membuat suasana sangat pengap. Hanya ada sedikit sudut bersekat yang dijadikan sebagai kamar mandi. Pak, emang rata-rata kontrakan di daerah Mampang ini ukurannya segini atau ada yang lebih kecil aja? Ada yang gede, yang kecil ini biar kelihatan ini aja, jadi banyakan dikit lah gitu. Oh gitu? Iya. Tapi ini udah termasuk besar ya Pak ukurannya ya? Untuk iya, sedang ini kalau buat apalagi pengantin baru udah sedang lah gitu. Meskipun kondisinya kurang nyaman, harga sewa Rp800.000 per bulan cukup menarik minat pasutri muda tinggal di sini. Itu pun masih harus menyisihkan uang untuk membeli token listrik.
Besti, jika menyewa rumah di Jakarta saja sudah banyak memangkas biaya hidup, apalagi harus membeli rumah di tengah kota yang harganya selangit. Tampaknya memang ini cukup sulit bagi pasangan milenial. Solusi lain untuk memiliki rumah bagi para milenial adalah mencari alternatif lokasi perumahan di pinggiran Jakarta. Berbekal informasi dari internet, kami mencari lokasi perumahan yang layak huni dan murah. Begitu jauh dari Jakarta, banyak rekomendasi perumahan murah berada di area Tangerang Selatan. Sepanjang perjalanan, kami disuguhkan banyak spanduk promosi rumah murah dengan beragam penawaran menarik, mulai dari DP ringan hingga cicilan murah. Kami menyambangi salah satu rumah contoh sebuah developer swasta. Rumah yang luasnya hanya sekitar 5 x 12 meter persegi ini dijual mulai dari 300 juta rupiah dengan cicilan sekitar 2 jutaan. Sebenarnya cocok untuk kaum milenial dengan pendapatan per bulan di bawah 10 juta rupiah. Ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi dan dapur. Rasanya cukup untuk memulai kehidupan berkeluarga. Namun sayang, milenial kebanyakan tidak tertarik membeli rumah saat ini. Bukan soal keterbatasan pendapatan, melainkan soal budaya konsumerisme yang terjadi di lingkaran pergaulan kaum milenial. Mereka itu budaya traveling itu sangat tinggi. Mereka sekarang apalagi dia ingin eksis di media sosial gitu ya. Jadi membeli rumah itu bukan prioritas. Mereka lebih suka menampilkan foto-foto, membeli hal-hal yang menghibur. Itu lebih nonton film, kemudian pergi bersama teman-temannya ke Bali dan lain-lain. Itu lebih dia sukai. Sehingga itu juga menguras energi mereka sendiri. Sehingga menabung itu juga seringkali tabungan itu digunakan untuk kehidupan konsumerisme seperti itu. Selain itu, kewajiban memiliki slip gaji untuk bisa mencicil lewat bank juga menjadi halangan bagi kaum milenial yang kebanyakan bekerja tidak terikat pada sebuah perusahaan alias freelance atau malah membuka usaha kecil-kecilan. Di sisi lain, buruknya manajerial keuangan menjadi salah satu faktor pendukung lain. Milenial harus mulai mengerti besaran alokasi dana yang harus disisihkan dari gaji bulanan atau pendapatan jika hendak memiliki rumah. Pada dasarnya untuk membeli rumah ya ada 2 pendekatan sebenarnya. Berapa dari jumlah yang dialokasikan. Nah, kalau jumlah yang dialokasikan ini pendekatan pertama adalah sejumlah persentase 30%. Ya, itu adalah sejumlah nilai yang rata-rata orang masih sanggup untuk komitmen nabung dalam jangka panjang, 30%. Cuma 30% ini kan berarti alokasi dari gaji kita. Kita tidak mengacu kepada harga rumahnya. Nah, sementara kalau kita mengacu pada harga rumahnya, bisa jadi uang yang kita harus alokasikan lebih besar daripada 30%. Memang, perlu budget lebih untuk bisa memiliki rumah nyaman di era sekarang. Namun bukan berarti milenial tidak bisa. Karena ingat Besti, di mana ada niat, di situ ada jalan. Semangat menabung Besti!